Kalau kita lihat memang ada faktor terutama ini dari faktor penguatan dolar. Jadi kalau kita lihat di XY itu dolar indeks ya, itu memang menguat. Nah, untuk kita tahu gimana sentimen pasar ya kita bisa lihat kalau kalau kelihatannya kalau dolar menguat ini kan berarti memang ada sentimen apa namanya lari ke safe haven gitu ya. Jadi lari ke mata uang yang kuat. Dalam hal ini mata uang yang kuat itu sinonim dengan dolar gitu ya. Kekhawatirannya itu sebenarnya menyebabkan bukan hanya rupiah tetapi juga mata uang dari Asia bahkan dunia itu kebanyakan melemah terhadap US dollar. eh just sebagai perbandingan aja, kalau kita lihat mata uang yang melemah year to date ya di Asia itu yang paling besar itu adalah Japanese yen, sementara yang paling bagus adalah rupiah gitu. Rupiah tidak menguat tapi Hmm, malah tidak melemah tetapi malah menguat sekitar 1,6% dari awal tahun sampai sekarang baik. gitu. Biarpun memang ada pelemahan di 1-2 bulan terakhir ya Mbak Safrina, Ya, tapi secara overall itu masih green ya, masih baik. masih nggak merah gitu. Jadi no wonder rupiah melemah karena memang relatively to the XY dan tadi Pak Branko sebutkan di XY-nya juga memang sedang tengah menguat dengan masih ada beragam sentimen yang ada terutama mengenai keputusan dari the Federal Reserve yang masih belum begitu cooling down. Nah, sekarang kita ke sentimen berikutnya mungkin Pak Branko ini di China. Kekhawatiran di China itu kembali meningkat Pak dengan pertumbuhan ekonomi China after post pandemic recovery ini sepertinya kehilangan momentum dalam pemulihan ekonomi dan di satu sisi ada banyak kasus bangkrut dari Evergrande lalu juga kasus gagal bayar hutang perusahaan properti yang besar dan raksasa di China yaitu Country Garden. Apakah memang ini efeknya juga cukup besar terhadap pergerakan mata uang Garuda, Pak Branko? Nah gini, kalau kalau setupnya adalah China ini adalah negara eksportir paling besar di Asia bahkan mungkin di dunia. Jadi China ini juga ada negara-negara yang menjadi pesaing. Anggap aja seluruh Asia juga bersaing ekspor ke luar negeri seperti juga China. Jadi salah satu faktor yang menjadi perhatian pelaku pasar atau negara-negara di Asia itu adalah seberapa kuat mata uang negaranya dibandingkan dengan China gitu. Jadi Hmm, kalau misalnya China mata uangnya melemah dan dia bersaing untuk ekspor dengan misalnya Jepang, misalnya Korea, misalnya Malaysia, misalnya juga Indonesia. Nah, itu kan memberikan advantage kepada produk-produk yang diekspor oleh China. Jadi biasanya hmm, negara-negara pesaing juga cenderung nggak kepingin mata uangnya menguat terlalu relatif besar. terhadap Ya, lawan dagangnya gitu ya. Jadi ya, kompetitornya gitu ya. Jadi biasanya kalau kita lihat kalau Jepang, nah Jepang ini kan melemahnya cukup besar ya, misalnya berapa ya sekitar 8-9% ya year to date. China tentunya sebenarnya bersaing dengan Jepang pengennya juga mata uangnya melemah. Jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor yang bikin atau mengkontribusi terhadap pelemahan mata uang China. Nah, instead of dia mensupport mata uangnya, mungkin dia ya udah it's good gitu ya. Jadi hmm, buat dia sekarang supaya bisa lebih hmm, kompetitif terhadap Jepang ya ya udah nggak apa-apa. hmm. Jadi China juga melemah sekitar 5% year to date gitu. Kalau kita Baik, lihat wah Korea juga nggak mau kalah. Korea juga melemah sekitar 5% year to date. Malaysia juga gitu. Negara-negara lain dan fall in between gitu ya, hmm, kecuali Indonesia kita masih plus 1,6%. baik, Nah, China kenapa dia melemah? Terutama karena memang ada dua faktor. Kalau di China satu faktor alam kita lihat sempat panas luar biasa, habis itu banjir luar biasa gitu ya. Terus habis itu memang kita lihat ada masalah-masalah di real estate sector. Nah, real estate sector itu menyumbang cukup signifikan ya terhadap ya. perekonomian China. Waktu dia masalah, nah ini juga mengganggu output dari China Hmm. gitu.
Nah, Jadi jadi memang for the sake of international tentunya trading ya Pak ya. Jadi memang pelemahan ini terjadi di beragam mata uang di Asia, namun lagi-lagi international trading sebenarnya bisa menjadi momentum yang baik dengan adanya pelemahan mata uang ini. Namun dengan tetap adanya koreksi yang ada, karena ada sentimen-sentimen negatif di global dan di Asia, apakah sebenarnya patut diwaspadai Pak dalam pasar keuangannya sendiri? oke, jadi kalau kita lihat sekarang eh, dengan melemahnya mata uang Asia, tentunya sekarang diharapkan competitiveness dari Asia ini udah bagus, bahkan menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Yang menjadi kekhawatiran adalah terutama untuk Asia adalah kalau China ekonominya melemah atau masuk resesi, tentunya ini adalah lawan trading dari banyak negara juga. Jadi selain dia kompetitor juga, dia juga adalah trading partner. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia ekspor gitu ya, ekspor bahan baku atau semi finished goods itu ya, trading partner yang terbesar salah satunya adalah China. Jadi kalau misalnya China ekonominya stagnan atau bahkan melemah, dikhawatirkan juga kita punya neraca perdagangan bisa terganggu nih karena kita punya trading partner yang paling besar sekarang yang biasanya beli banyak jadi belinya berkurang gitu Betul, loh. betul. Terus juga kita impor juga banyak dari China, mungkin sekarang juga kalau kita impor dari China juga turun, berarti mungkin ada dampak juga ke ekonomi nasional gitu. Jadi kita juga belanjanya juga jadi turun gitu ya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ekonomi dalam negeri kita itu masih harus tetap bisa resilient, Oke. biarpun global trade-nya kita turun gitu loh. Yang kita perlu waspadai itu.